Halo, bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Manajemen Komunikasi Publik untuk Pasca Sarjana Departemen Ilmu Komunikasi S2 ya. Nah, untuk kali ini topik yang akan saya bicarakan adalah tentang komunikasi publik itu sendiri. Jadi ada apa saja isunya dan juga apa yang harus dilihat elemen-elemennya ya. Jadi isu dan prinsipnya yang akan kita bicarakan. Nah, untuk diawali ya, kita harus tahu dulu definisinya. Ini saya pakai dari Rice and Atkins tahun 2009. Saya besarkan dulu definisinya ini. Jadi definisi dari public communication atau komunikasi publik adalah sebuah purposive attempts. Jadi memang sengaja dilakukan, attempts itu adalah percobaan yang sengaja dilakukan untuk menginformasikan atau mempengaruhi suatu perilaku in large audience. Jadi audiensnya itu banyak dan jumlahnya luas ya, within a specified time period. Jadi pada waktu tertentu memakai satu set yang cara berkomunikasi atau aktivitas komunikasi yang terorganisir. Dan juga di sini ada elemen-elemen komunikasi, yaitu messages, ada pesan-pesannya dalam berbagai channel atau dalam berbagai media. Kemudian untuk apa? Untuk memproduksi suatu benefit yang non komersial, walaupun nantinya akan komersial, tapi intinya memproduksi sesuatu yang sangat berguna bagi satu individu dan masyarakat. Jadi itu definisi dari Rice and Atkins. Kemudian istilah lain yang kita lihat itu juga kadang kita dengar public affairs, urusan umum ya, itu juga bisa sebuah public communication. Kemudian juga public information, informasi publik, atau Anda pernah mendengar tentang civic communication, komunikasi untuk masyarakat umum, civic ya, untuk rakyat atau bangsa. Kemudian juga yang sangat kita kenali dan pernah didiskusikan adalah tentang public relations. Kadang istilah-istilah itu sangat beralih dan hampir sama dengan public communication. Kemudian kita lihat juga tujuan dari komunikasi publik itu adalah untuk mencapai satu tujuan. Jadi ada satu pencitraan atau pembuatan citra yang baik kepada masyarakat, itu yang pertama. Lalu yang kedua, to solve the developing issues. Jadi ada isu-isu tertentu yang berkembang, nah itu apakah akan diselesaikan, misalnya itu berdampak tidak baik terhadap image tadi. Kemudian yang ketiga, to map public opinion, untuk melihat bagaimana opini-opini publik itu arahnya, lalu areanya seperti apa. Kemudian yang terakhir bisa juga untuk mempromosikan produk dari organisasi atau dari company atau dari sebuah negara kepada publik. Jadi ada produk-produknya, apapun itu untuk tujuannya. Nah, isu-isunya itu bisa banyak. Di sini saya rangkum saja. Pernah mendengar mungkin Ipolexos Budhankam. Jadi isunya bisa isu tentang informasi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Itu bisa juga kriminalitas masuk di situ, atau isu kesehatan terutama sekarang ini di era pandemi, atau isu kebencanaan. Ini bisa seperti climate change, bisa juga tentang natural disaster, bencana alam, dan akhirnya mengiring ke seperti pengungsian dan juga cara-cara mitigasi kebencanaan, arahnya ke sana. Ini bisa ditambah juga kalau Anda menemukan nanti. Nah, alat komunikasi dari komunikasi publik ini yang paling tradisional adalah media cetak. Kemudian fase-fase progresnya dari media cetak adalah media elektronik, pakai televisi dan radio, atau media online sekarang ini, media digital, dan juga pakai media sosial. Nah, selain itu juga memakai ruang publik secara nyata, pergi ke lapangan yang sekarang ini sangat jarang bisa dilakukan, yaitu ruang publik yang berbentuk sosial, bisa lapangan, alun-alun, sesuatu yang benar-benar ruang publik, di taman juga,
atau ruang publik politik. Jadi ketika ada kampanye, ketika ada demo sesuatu untuk mempromosikan sesuatu, atau juga ruang publik dalam bentuk akademik, yaitu seminar, kemudian diskusi, kolokium, atau di kelas seperti ini. Jadi ruang publik itu bisa bermacam-macam. Nah, aktivitasnya apa untuk komunikasi publik ini? Ada hubungan media, jelas dengan media tadi, ada juga dengan media komunitas atau dengan pelanggan, hubungan dengan pelanggan atau juga stakeholders. Kemudian aktivitasnya itu juga bisa aktivitas internal perusahaan, organisasi atau negara, atau aktivitas internal dengan hubungan yang lain dengan stakeholders tadi. Bisa dengan customer, bisa juga dengan rakyat, bisa dengan seperti kalau di universitas seperti alumni atau perusahaan yang akan memakai alumni seperti itu. Kemudian juga aktivitasnya bisa bicara tentang komunikasi krisis, bisa sebuah pencegahan, bisa juga tentang manajemen krisis atau risk communication juga bisa, manajemen resiko, atau juga setelah itu ada krisis dan saat itu juga harus dilakukan. Kemudian teori-teori yang bisa dipakai dalam komunikasi publik ini adalah agenda setting. Agenda setting itu bisa Anda lihat atau Anda dapatkan dari bagaimana sebuah media atau sebuah produk dari publik itu memakai atau mengarahkan topik-topik tertentu yang harus ada. Kemudian ada diffusion of innovations. Ini hampir seperti two-step flow. Jadi ada KOL, yaitu Key Opinion Leader, yang bisa dilihat atau diamati atau diteliti. Kemudian ada elaboration likelihood model, itu masuk ke fokusnya lebih ke bagaimana sebuah audience itu melihat dengan kognitif mereka, bagaimana mereka menangkap, bagaimana mereka memahami yang dilihat audiensnya. Untuk social cognitive theory itu lebih ke bagaimana role models atau juga opinion leaders yang bisa dilihat bagaimana mereka memahaminya, bagaimana mereka menanggapi. Kemudian yang terakhir uses and gratifications itu juga audience-nya, bagaimana audience memilih media, entah itu media cetak, elektronik atau digital, jadi yang difokuskan ke sana. Nah, sebenarnya lebih dari itu, tapi sementara ini dulu ada banyak juga yang paling kita kenal, yang paling kita bisa lihat dari sisi audience dan juga dari sisi leaders bisa dengan teori-teori ini. Kemudian kita juga bisa melihat dari sisi public communication adalah segmentasi audience, dan ini memang harus dilihat karena public communications butuh audience dan selalu ada audience. Nah, ini beberapa hal yang harus dilihat, yaitu bahwa seorang public communicator itu harus melihat audiensnya, identifying, jadi harus mengidentifikasi halayaknya seperti apa, umurnya, usia, pernah kita diskusikan juga background social culturalnya seperti apa, kemudian lokasi di mana, lalu tujuannya seperti apa. Kemudian juga harus dilihat secara audiensnya adalah mau direct effects, jadi mau langsung efeknya ada atau tidak kepada focal audience segments. Di sini maksudnya halayak yang memang vokal, yang bisa kita anggap sebagai leaders atau sebagai orang yang lebih speak up, itu langsung efeknya ke sana. Atau mau yang indirect effects, jadi bisa juga memakai influencer yang sudah sering dilakukan sekarang, buzzer itu, atau policy makers, jadi tidak secara langsung pada orang yang terdampak atau yang kita sasar, itulah indirect. Jadi bisa memakai policy makers itu orang-orang yang membuat kebijakan, itu bisa diarahkan di sana, jadi tidak langsung pada orang yang terkena kebijakan. Kalau yang terkena kebijakan itu lebih ke direct effects. Kemudian yang disampaikan apa? Yaitu pesan-pesan. Jadi pesan-pesan di sini ada cukup banyak.
saya besarkan ya. Yang pertama, apakah pendekatannya kita mau pendekatan prevention, pencegahan, atau mau promosi? Kemudian ke kanan, kontennya apakah sebuah informasi atau kita membujuk? Ya, kita ada persuasinya di situ, ada bujukan, ada cara-cara untuk membujuk seseorang dalam tujuan tertentu. Atau yang ke kanan, message appeals, itu adalah daya tarik. Nah, apakah dalam pesan itu ada daya tarik, insentifnya? Misalnya tentang sesuatu yang entah ada hadiahnya, kemudian ada rewardnya yang sangat persuasif. Kemudian di bawah ada message design and implementation. Nah, di sini bisa dilihat pesan-pesannya itu mau melihat secara kualitatif, yaitu tentang bagaimana pengalaman yang ada, narasi yang ada, cerita yang ada, atau kuantitatif, yaitu melihat ke jumlah, keluasan, ke frekuensi, naik, turun, tinggi, rendah, itu yang harus dilihat dalam message design dan implementation. Atau message sources, nah sumber-sumber dari message-nya ini siapa? Kredibilitasnya bagaimana, kemudian bagaimana pengaruhnya, besar atau tidak di sini. Jadi lebih ke narasumbernya. Kemudian juga bisa dilihat mediated communication channels. Jadi lebih ke medianya itu mau media massa atau media digital. Jadi dilihat sesuai dengan audiensnya tadi. Apakah digital itu juga penting dan bisa, atau hanya mass saja sudah cukup, atau malah harus mass media ya yang harus dilakukan. Itu pertimbangannya. Kemudian selain itu, sesudah kita melakukan semuanya, namanya saja ini sebuah strategi komunikasi publik, pasti ada evaluasinya supaya tindakan yang berikutnya akan jauh lebih baik. Nah, evaluasinya itu jenis-jenisnya seperti apa? Di sini ada formatif, yaitu evaluasi malah sebelumnya yang kita lakukan. Jadi, ketika kita akan melakukan aktivitas komunikasi publik, kita mengevaluasi audiensnya dahulu misalnya, atau pesan-pesannya seperti apa, atau isu-isunya seperti apa. Jadi sebelumnya kita melakukan kegiatan itu formatif. Kemudian setelah kita melakukan aktivitas komunikasi publik, kita juga bisa mengevaluasi prosesnya seperti apa, tersampaikan atau tidak, efektif, efisien, jelas atau tidak, alat-alatnya seperti apa. Kemudian juga setelah semua berlangsung, kita ke sumatif atau outcome. Di sini lebih ke, kalau tadi sebelum, nah di sini sesudah ya, sesudah proses itu berlangsung, ada apa, apakah efeknya itu sudah tercapai, tujuannya tercapai, lalu efeknya ada jenisnya bagaimana. Kemudian yang terakhir adalah effectiveness. Jadi di sini lebih ke keseluruhan secara organisasi dan perencanaan, dari misalnya budgeting, misalnya juga waktu, misalnya juga tenaga. Jadi hal-hal yang sudah kita persiapkan apakah cukup efektif, kemudian melihat dari tujuannya tercapai atau tidak. Jadi semuanya dilihat secara total. Jadi itu tentang isu dan prinsip dari komunikasi publik. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut kalau sudah masuk ke kasus-kasus. Terima kasih.